welcome to Hat-Trick Alpha Omega Church. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, boleh banget terhubung dalam ibadah ini ataupun ibadah online. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut tepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara membicarakan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon positif dan membangun lewat kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan, dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah, dengan tersenyum, atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya di hari Minggu di 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggu jam 8 pagi. Teens online service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman yang lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan worship and word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Sound of Praise Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, welcome to AOC Teen Online Service. Nah, saya ingin bertanya, berapa banyak di antara kita semua yang ada di sini, yang ada di rumah, yang ketika kita sedang ingin memulai mengerjakan sesuatu atau sedang mengerjakan sesuatu, itu sering banget yang namanya ke-distract. Sering banget mungkin ke-distract sama Instagram, TikTok, YouTube, atau bahkan video game. Berapa banyak di sini yang sering banget ke-distract? Boleh angkat tangan. Nggak usah tinggi-tinggi, kecil-kecil aja. Berapa banyak di sini yang sering banget ke-distract? Well, kalau itu Anda, it's okay. Saya di sini bukan untuk ngejudge Anda. Saya juga pernah ngalami itu, bahkan sering. Dan Anda perlu tahu bahwa kita semua, we are loved. You are loved, and kita semua di sini sama-sama ada untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Siapa di sini yang siap untuk jadi orang yang lebih baik lagi? Boleh katakan woohoo! Alright, hari ini saya berdoa supaya kita semua keluar dari tempat ini, selesai nonton film ini, video ini, menjadi orang yang lebih baik lagi. Semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Amin. Katakan amin. Are you ready? Woo! Oke, ketika kita sedang mengerjakan sesuatu, kita perlu fokus dengan apa yang kita kerjakan. Why? Orang yang memiliki fokus yang benar, ia memiliki tujuan hidup yang benar dan hidup untuk mencapai tujuannya. Aku ulangin ya, orang yang memiliki fokus yang benar, ia memiliki tujuan hidup yang benar dan hidup untuk mencapai tujuannya tersebut. Nah, bisa nggak kita mencapai tujuan kita jika kita tidak fokus? Bisa nggak sih kita mencapai tujuan kita jika kita tidak fokus? Jawabannya bisa. Tapi tidak efisien, bahkan akan ada kemungkinan, kita membuka sedikit kemungkinan, kita tidak mencapai tujuan tersebut. Bisa, tapi tidak efisien dan akan ada kemungkinan bahwa kita tidak mencapai tujuan kita tersebut. Itulah mengapa kita perlu fokus dalam mengerjakan segala sesuatu. Fokus untuk menang. Kita perlu fokus untuk menang. Katakan bersama-sama, kita perlu fokus untuk menang. Nah, kenapa sih kita perlu fokus?
Ada beberapa alasan kenapa kita perlu fokus di dalam hidup kita. Yang pertama, supaya kita tidak hilang arah. Katakan bersama-sama, supaya kita tidak hilang arah. Fokus pada tujuan kita tidak membuat kita kehilangan arah. Jadi ketika kita fokus, kita tahu benar tujuan kita apa, dan itu tidak membuat kita kehilangan arah. Misalnya kita melakukan sesuatu, ya kan? Ketika kita mau menuju ke tujuan kita tersebut, kita di tengah jalan itu menjumpai banyak hal. Misalnya ada keberhasilan-keberhasilan kecil yang membuat kita senang sementara. Nah, fokus dengan tujuan membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan dan membuat kita berhenti menunda-nunda. Nah, fokus untuk menang. Contohnya apa nih? Oke, kita lihat Yesus semasa hidupnya, dia itu sangat populer banget. Dia banyak melakukan mukjizat-mukjizat dan banyak dikenal oleh orang. Banyak yang datang kepada Yesus untuk melihat mukjizat, untuk mengalami mukjizat. Tetapi hal tersebut tidak membuat Yesus untuk kehilangan fokus utamanya, yaitu datang ke dunia untuk menyelamatkan Anda dan saya, untuk menyelamatkan manusia. Bayangin Yesus di tengah kepopuleritasannya, dia kehilangan fokusnya. Dia kehilangan tujuannya. Yang terjadi apa? Ketika Yesus nyaman dengan pelayanannya, dengan orang-orang yang melayaninya, dia berhenti melayani. Bisa aja kan kalau Yesus kehilangan fokusnya. Bisa aja ketika Yesus nyaman, udah punya komunitas nih, wih gue udah punya fans club nih, Yesus fans club gitu kan. Terus dia tiba-tiba berhenti untuk mencapai tujuannya. Ngapain disalib ya kan? Mati, sakit, ngalami luka-luka, nggak enak. Enakan di sini, aku terkenal, I'm famous here gitu kan. Bayangin kalau Yesus kehilangan fokusnya, kehilangan tujuan utamanya karena dia tuh nyaman di tengah-tengah murid-muridnya. Bisa jadi Anda dan saya hari ini nggak selamat. Kita nggak memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, tapi karena Yesus tahu apa tujuannya, dia tahu fokusnya, dia tahu tujuan dia di dunia ini apa, maka hari ini kita boleh beroleh keselamatan. Katakan amin. Amin. Fokus untuk menang. Yang kedua, kenapa kita perlu fokus? Supaya kita tidak mudah terdistract dengan orang lain. Supaya kita tidak mudah terdistract dengan orang lain. Nah, kita lihat sama-sama di Matius 4 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Secara singkat aku ceritain, waktu itu Yesus dibawa ke bukit ke padang gurun untuk dicobai. Nah, posisinya Yesus barusan selesai puasa 40 hari 40 malam lamanya. Pasti lapar dong Yesus, bener gak sih? Lagi lapar-laparnya nih, datanglah si pencoba, si iblis. Iblis tahu gak Yesus punya kuasa? Tahu. Nah, Yesus tahu gak dia berkuasa? Tahu. Makanya gampang banget untuk dicobai sebenarnya. Nah, sama si iblis akhirnya Yesus yang lagi lapar-laparnya ini dicobai. Kita lihat Matius 4 ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Wah, bayangin. Kita aja nih, contoh kita lagi diet, ya kan. Tiba-tiba ada temen yang bawa makanan kesukaan kita. Contoh Indomie. Pas kita lagi lapar-laparnya, lagi diet-dietnya, ya kan. Terus tiba-tiba teman kita datang, sereng bawa Indomie lewat. Wih, penampakannya Indomie itu kayak menggoda banget. Kayak jadi langsung kepingin makan ya kan. Nah, bayangin ini Yesus 40 hari 40 malam lamanya. Bisa nggak Yesus merubah batu menjadi roti? Bisa, sangat bisa. Nah, kita bayangin ya, bagaimana kita kalau diposisikan sebagai Yesus, ya kan? Karena dia berkuasa, dia bisa langsung pakai kekuasaannya untuk mengubah batu menjadi roti. Tapi kita lihat, Yesus di sini fokus kepada tujuannya datang ke dunia. Kita lihat respon Yesus di Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Fokus untuk menang. Kita lanjut ya di ayat yang berikutnya, ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau,
Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Nah, aku tahu posisi ini, kalau kubayangin itu kayak gini. Kita tuh kayak ditantang melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tuh sangat bisa dan kita tuh sangat mampu, tapi sebenarnya itu nggak sesuai dengan tujuan kita. Nah, kita lihat ya, respon Yesus. Yesus berkata kepadanya di ayat yang ke-7, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Fokus untuk menang. Kita lanjut ya, ini pencobaan yang ketiga nih, makin seru nih. Yesus membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wah, berani banget nih si iblis nih. Untungnya Yesus fokus dengan tujuannya, datang ke dunia ini, dia fokus kepada Tuhan, bukan fokus sama janji manisnya iblis. Nah, seperti teladan Yesus, kita juga harus fokus, jangan mudah ke distract. Jangan sampai kita jadi orang yang ketika temen punya apa, kita juga harus punya. Padahal masih nabung buat beli keperluan. Harus fokus untuk menang. Yang ketiga, kenapa kita harus fokus dalam hidup kita? Supaya kita bisa jadi saluran berkat. Supaya kita bisa apa? Bisa jadi saluran berkat. Kita perlu fokus dengan apa yang kita kerjakan. Bayangin, ketika kita menunda pekerjaan kita, maka makin sedikit pekerjaan yang bisa kita selesaikan. Bener ya? Misalnya nih, ada PR buat minggu depan. Hari ini masih hari Senin. PR-nya dikumpul Senin depan, ya kan? Kita nggak mau nih selesaikan PR kita. Kita nunda-nunda pekerjaan kita. Apakah kalian damai melakukan hal tersebut? Senin kalian pergi, oh ada PR. Selasa pergi, oh ada PR. Rabu ada kalian pergi, aduh PR belum selesai. Kepikiran terus nggak? Kepikiran, kalian nggak merasakan yang namanya damai sejahtera. Kemana-mana ingatnya ada PR belum selesai, ada PR belum selesai, ada PR belum selesai. Bayangin ya, PR itu kalian tunda sampai H-1. Yang seharusnya H-1 itu kalian sudah menyelesaikan banyak hal. Tapi karena PR yang kalian tunda, yang kalian akhirnya keinget terus setiap hari. Hal tersebut membuat kalian harus menyelesaikan tugasnya H-1, cuma bisa menyelesaikan tugas, nggak bisa hangout malam minggu. Nah, ketika kalian menunda-nunda pekerjaan kalian, yang biasanya kalian seharusnya bisa aja kalian melakukan sesuatu di hari tersebut, bisa aja kalian mau ketemu apa atau siapa, atau misalnya ada pekerjaan, tiba-tiba ada tawaran yang menarik, tapi kalian tuh nggak bisa ngelakuin itu karena kalian mengerjakan hal yang kalian harusnya bisa selesaikan di hari Senin. Nah, kita tidak pernah tahu Tuhan kasih kita berkat kapan dan di mana. So kita perlu fokus menata hidup kita supaya apa? Supaya hidup kita bisa lebih produktif dan efisien. Hidup untuk menang. Nah, apa yang bisa aku lakukan nih, Cesali? Yang pertama, tahu tujuan kita. Katakan bersama-sama, tahu tujuan kita. Kita perlu tahu tujuan kita dengan jelas, supaya kita bisa fokus kepada hal tersebut. Cara lainnya adalah kita bisa berdoa, kita bisa mohon sama Tuhan untuk memperjelas tujuan hidup kita. Kemudian, kalian set apa yang mau kalian dapat. Jadi kalian bisa mencari tahu sendiri tujuan hidup kalian itu apa. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah membangun kebiasaan baik, yaitu untuk berfokus. Kita perlu membangun kebiasaan tersebut. Kita perlu yang namanya sengaja. Katakan bersama-sama, sengaja. Fokus bukanlah sifat yang tiba-tiba ada. Tiba-tiba, oh orang ini fokus banget. Oh ya memang dia dari lahir orangnya fokus. Enggak ada. Kalau ada hal-hal yang mendistract, kita tuh perlu balik lagi untuk fokus ke tujuan kita. Fokus lagi, jangan biarkan hal-hal tersebut mengganggu jalan kita menuju ke tujuan kita tersebut. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah jangan menunda-nunda. Katakan bersama-sama, jangan menunda-nunda. Supaya apa? Supaya waktu kita tidak terbuang dengan percuma. Bayangin, kalian dalam sebuah perjalanan nih. Misalnya kalian dari rumah mau pergi ke mall, ya kan? Atau kalian dari Surabaya nyetir ke Bali, ya kan? Wih, Bali, siapa yang gak seneng Bali? Siapa yang mau ikut ke Bali? Langsung semuanya mau angkat tangan. Nah, bayangin nih, ketika kita udah tahu nih tujuannya kan. Dari Surabaya, tujuan kita adalah Bali, ya kan? Kita udah booking hotel, atau bahkan kita udah booking villa,
terus kita udah tahu mau makan A, B, C, D, E, F, G, ya kan. Nah, tapi ternyata di tengah jalan kita ke distract. Bayangin kita sering banget mampir ke rest area, mau jajan, beli minum lah, beli snack lah, terus mampir lagi. Oh ya, aku lupa beli sunblock, padahal sunblock bisa dibeli hari-hari sebelumnya. Tapi gara-gara mepet nih udah nih ya kan, akhirnya belinya waktu perjalanan dari Surabaya ke Bali ya kan. Mampir lagi ke Indomaret, ke Alfamart terdekat. Padahal kalian bisa beli barang-barang tersebut di hari sebelumnya, tapi itu mendistract perjalanan kalian menuju ke Bali. Akhirnya apa? Kalian ketika mampir entah itu ke toko oleh-oleh, ke toko cemilan dan sebagainya, mampir sana sini, akhirnya harusnya yang kalian tiba jam 1 siang misalnya, tiba-tiba kalian kesorean, kalian misalnya tiba jam 8 malam. Terus kalian miss the sunset, kalian kelewatan mungkin ada event di hari itu yang kalian seharusnya bisa nikmati. Mungkin kalian bisa dapat free makan atau free apa. Terus kalian karena tibanya aja udah kesiangan, kalian miss hal-hal tersebut. Mungkin juga kalian kalau misalnya tiba lebih awal, kalian bisa ketemu orang-orang yang membuka jalan. Misalnya bisa bisnis kalian bisa lebih berkembang dan sebagainya. Kita kan nggak pernah tahu. Atau mungkin kita ketemu artis siapa gitu kan, atau BTS atau siapa. Kita kan nggak tahu siapa yang pergi ke Bali hari itu. So, ketika kita ke distract untuk menuju ke tujuan kita, itu akan merugikan banget buat kita. Mungkin kalau kita tiba lebih awal itu akan membuka peluang usaha kita, tetapi karena kita nggak fokus, kita nggak sampai tujuan dengan tepat waktu, akhirnya kita nggak ketemu dengan orang-orang tersebut. Nah, that's why kita perlu tetap fokus. Jangan biarkan hal-hal lain mendistract kamu dan membuat kamu hilang arah. So, stay fokus. Kita mau doa sama-sama. Tuhan Yesus, thank you buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa ternyata Tuhan kami anak-anak-Mu Tuhan perlu fokus Tuhan dalam menata kehidupan kami Tuhan. Kami perlu fokus Tuhan untuk mencapai tujuan hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk mencapai fokus kami Tuhan. Jangan biarkan Tuhan ada hal-hal yang mendistract hidup kami Tuhan. Jangan biarkan Tuhan iblis mengganggu Tuhan jalan kami menuju ke fokus Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ketika kami berjalan bersama Engkau Tuhan, Engkau yang menuntun kami Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan supaya kami bisa tetap berfokus Tuhan kepada tujuan kami Tuhan. Perjelas Tuhan apa yang menjadi tujuan kami Tuhan di dalam hidup ini Tuhan. Perjelas Tuhan apa yang harus dan tidak harus kami lakukan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hanya Engkau saja Tuhan yang berkuasa Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya firman ini Tuhan nggak cuman lewat Tuhan, tapi boleh merema di dalam hati kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Thank you Jesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama katakan amin. See you semuanya. God bless.